Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiatun Nurul Fatimah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Indonesia pada mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Wendy Anugrah Octavian MPD. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Australia dan benua Asia, kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ibu kota Indonesia adalah kota Jakarta dan merupakan kota terbesar di Indonesia. Kata Indonesia itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu Indus, yang merujuk kepada Sungai Indus yang berada di India, dan Nesos yang berarti pulau. Jadi kata Indonesia berarti wilayah kepulauan India atau kepulauan yang berada di wilayah Hindia. Ini merujuk kepada persamaan antara kedua bangsa, yaitu bangsa India dan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang dimana Indonesia memiliki 17.504 pulau, dan sekitar 6.000 pulau tersebut tidak berpenghuni. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu yang pertama Pulau Sumatera, yang dibagi menjadi pertama Nanggroe Aceh Darussalam, yang kedua Sumatera Utara, yang ketiga Sumatera Barat, yang keempat Riau, yang kelima Kepulauan Riau, yang keenam Jambi, yang ketujuh Bengkulu, yang kedelapan Sumatera Selatan, yang kesembilan Kepulauan Bangka Belitung, dan yang kesepuluh Lampung. Kemudian Pulau Jawa, yang dibagi menjadi pertama Banten, yang kedua DKI Jakarta, yang ketiga Jawa Barat, yang keempat Jawa Tengah, dan yang kelima Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga Pulau Kalimantan, yang dibagi menjadi yang pertama Kalimantan Barat, yang kedua Kalimantan Selatan, yang ketiga Kalimantan Tengah, yang keempat Kalimantan Timur, dan yang kelima Kalimantan Utara. Kemudian Pulau Sulawesi, yang dibagi menjadi pertama Gorontalo, yang kedua Sulawesi Barat, yang ketiga Sulawesi Selatan, yang keempat Sulawesi Tenggara, yang kelima Sulawesi Tengah, dan yang keenam Sulawesi Utara. Kemudian Pulau Papua, yang dibagi menjadi Papua dan Papua Barat. Indonesia juga merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak 268.074.600 jiwa pada tanggal 1 Juli 2019. Indonesia juga merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak lebih dari 230 juta jiwa. Negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan, yaitu republik, dan dipimpin langsung oleh DPR, DPD, dan presiden secara langsung. Indonesia memiliki beragam budaya dan beragam bahasa, seperti yang pertama bahasa. Dengan banyaknya jumlah pulau di Indonesia, maka beragam pula bahasa di setiap pulau dan di daerah masing-masing, yang berjumlah sekitar 652 bahasa daerah dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ada beberapa contoh bahasa yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu yang pertama bahasa Jawa, yang kedua bahasa Sunda, yang ketiga bahasa Madura,
Yang keempat, bahasa Minangkabau. Yang kelima, bahasa Musi. Yang keenam, bahasa Bugis. Yang ketujuh, bahasa Banjar. Yang kedelapan, bahasa Aceh. Yang kesembilan, bahasa Bali. Dan yang terakhir, bahasa Betawi. Kemudian suku bangsa. Selain dari banyaknya jumlah bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa, yang dimana ada beberapa suku bangsa di Indonesia dengan jumlah anggota terbanyak, yaitu yang pertama suku Jawa, yang kedua suku Batak, yang ketiga suku Dayak, yang keempat suku Asmat, yang kelima suku Minahasa, yang keenam suku Melayu, yang ketujuh suku Sunda, yang kedelapan suku Madura, yang kesembilan suku Betawi, dan yang kesepuluh suku Bugis. Kemudian agama. Agama di Indonesia memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adapun 6 agama utama, yaitu yang pertama agama Islam dengan persentase 87,18% dari jumlah penduduk di Indonesia. Yang kedua, Kristen Protestan dengan 6,96% dari jumlah penduduk di Indonesia. Yang ketiga, Kristen Katolik dengan 2,9% dari jumlah penduduk di Indonesia. Yang keempat, Hindu dengan 1,69% dari jumlah penduduk di Indonesia. Buddha dengan 0,72% dari jumlah penduduk di Indonesia. Dan yang terakhir, Konghucu dengan 0,05% dari jumlah penduduk di Indonesia. Indonesia memiliki semboyan nasional, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan atau negara. Indonesia merupakan salah satu anggota dari PBB dan juga satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965 dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966 dan tetap dinyatakan sebagai anggota ke-60. Indonesia juga merupakan anggota dari organisasi ASEAN, KAA, APEC, OKI, G20, dan akan menjadi anggota dari OECD. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Adapun beberapa contohnya yaitu 1. Hutan. Hutan di Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, Indonesia termasuk salah satu paru-paru dunia. Akan tetapi, kerusakan hutan di Indonesia setiap tahunnya mencakup sekitar 610.375,92 hektar. Yang kedua, lautan. Indonesia merupakan negara maritim dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Lautan di wilayah Indonesia kaya dengan berbagai jenis ikan. Potensi ikan laut Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun. Potensi laut berada di urutan keempat pada 2009 di dunia. Kemudian minyak bumi. Minyak bumi atau petroleum adalah cairan kental coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar
yang terdapat pada lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi masih sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Salah satunya perusahaan listrik negara atau PLN. Potensi minyak bumi masih sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Kemudian, yang keempat, gas alam. Potensi gas alam di Indonesia sangat banyak. Diperkirakan cadangan gas alam di Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas alam di Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam di dunia. Dengan besarnya jumlah gas alam tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Yang kelima, batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati dan tertimbun selama jutaan tahun. Negara Indonesia adalah negara penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batu bara di dalam negeri. Wilayah Indonesia juga memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi, sehingga oleh pihak wilayah ekologi Indonesia disebut dengan istilah mega biodiversity atau keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi. Berdasarkan penelitian bahwa yang pertama 10% tumbuhan, yang kedua 12% mamalia, yang ketiga 16% reptil, yang keempat 17% burung, dan yang kelima 25% ikan. Kemudian ada tumbuhan dan binatang yang hanya ada di Indonesia. Yang pertama, cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan anggota famili Paradiseidae dari ordo Passeriformes. Burung cendrawasih dapat ditemukan di Indonesia Timur, Pulau-Pulau Selat Torres, Papua Nugini, dan Australia. Kabarnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah spesies cendrawasih terbanyak. Sebab keindahan bulunya, keberadaan burung cendrawasih ini kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar untuk tujuan perdagangan serta kerusakan habitat hidup di alam bebas menjadi beberapa penyebab utama kian langkanya burung ini. Bahkan beberapa jenis cendrawasih telah masuk ke dalam daftar jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1999. Yang kedua, komodo. Komodo adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Komodo pertama kali didokumentasikan oleh orang Eropa pada tahun 1910. Biawak komodo merupakan spesies yang rentan terhadap kepunahan dan dikategorikan sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN Red List. Yang ketiga, anoa. Anoa adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Anoa merupakan hewan yang tergolong fauna peralihan. Anoa tergolong satwa liar yang langka dan dilindungi undang-undang di Indonesia sejak tahun 1931 dan dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Yang keempat, babi rusa. Babi rusa adalah marga binatang yang termasuk kerabat babi liar. Populasi babi rusa ini
kian sedikit hingga termasuk ke dalam daftar hewan yang dilindungi dan sudah masuk ke dalam kategori langka sejak tahun 1996 dan dilindungi oleh IUCN dan CITES. Jumlah mereka diperkirakan tinggal 4.000 ekor dan hanya terdapat di Indonesia. Yang kelima, burung jalak Bali. Jalak Bali adalah jenis burung pengicau berukuran sedang dengan panjang kurang lebih 25 cm dari suku Sturnidae. Penyebaran jalak Bali secara alami hanya terdapat di Taman Nasional Bali Barat. Ketika pertama kali diidentifikasi pada tahun 1910, diperkirakan jumlahnya terdapat 300-900 ekor hidup di alam liar. Diketahui pada tahun 1984, jumlah jalak Bali diperkirakan hanya berjumlah 125 hingga 180 ekor. Pada tahun 1998, didapatkan 10 hingga 14 ekor dan diperkirakan semuanya jantan. Dan data terakhir yang dikumpulkan oleh PEH Bali Barat hanya ditemukan 6 ekor. Pada tahun 2009, Kenwirth mencatat di Pulau Nusa Penida tercatat sebanyak 65 individu dewasa dan 62 juvenil dan diperkirakan jumlah maksimum saat ini berjumlah 115 individu. Yang keenam, orangutan. Orangutan atau mawas adalah salah satu jenis kera besar dengan lengan panjang dan berbulu kemerahan atau coklat yang hidup di hutan tropis Indonesia. Orangutan saat ini hanya terdapat di Sumatera dan Kalimantan di wilayah Asia Tenggara. Di Borneo, populasi orangutan diperkirakan sekitar 55.000 individu. Di Sumatera jumlahnya diperkirakan sekitar 200 individu. Hal ini disebabkan oleh pembukaan lahan yang berlebihan. Orangutan Sumatera telah masuk ke dalam klasifikasi terancam kritis dalam daftar IUCN. Data terakhir didapatkan pada tahun 2008 dan diperkirakan jumlah orangutan Sumatera di alam liar hanya tinggal 6.500 ekor. Yang ketujuh, Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Rafflesia arnoldi adalah tumbuhan parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar. Bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Rafflesia arnoldi ini endemik di Pulau Sumatera, terutama bagian selatan Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan daerah konservasi utama spesies ini. Jenis ini bersama-sama dengan anggota genus Rafflesia yang lainnya terancam statusnya akibat penggundulan hutan yang dahsyat. Yang kedelapan, cendana. Cendana merupakan tanaman yang berasal dari kepulauan Indonesia, yaitu Kepulauan Busur Luar Banda yang terletak di sebelah tenggara Indonesia, dan yang terutama di antaranya adalah Pulau Timor dan Sumba. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.